Oke, teman-teman semua kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ari, selamat malam Kalea. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan pemberian materi oleh narasumber kita yang cantik banget, Kalea selaku Ketua Himpunan Bisnis Administrasi periode 2021. Sebelum kita masuk ke acara pemberian materi, mungkin kita bisa dengar sedikit kata sambutan dari Presiden Mahasiswa Tandi Abeng University periode 2021, yaitu Bapak Ari Martua. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Ya, selamat malam teman-teman semua. Izin selamat bergabung. Tum Lea, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mau mengisi materi di Badan Eksekutif Mahasiswa Tandria University. Selamat datang pula seluruh peserta di luar BEM Tandria University. Selamat datang teman-teman dari mahasiswa TU dan teman-teman dari universitas lainnya. Perkenalkan, saya Ari selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Tandria University periode 2021-2022 mengucapkan salam hangat kepada kalian semua yang sudah bergabung di ruang kaderisasi BEM TAU 2021 dengan tema Dasar Public Speaking. Harapannya melalui acara ini nanti teman-teman mendapatkan pemahaman lebih lanjut, lalu mendapatkan pengalaman bagaimana peranan penting public speaking di dalam berorganisasi maupun beruang sosial. Sehingga nantinya materi dipaparkan oleh saudara Gita Melenia Leari selaku Ketua Himpunan Jurusan Mahasiswa Administrasi Bisnis TAU 2021 ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya harap teman-teman ikuti kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, karena tentunya ilmu-ilmunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Presiden mahasiswa kita, Ari Martua. Mungkin kita bisa langsung masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu pemberian materi oleh Kalea mengenai dasar dari public speaking. Kepada Kalea dipersilahkan, mungkin dari Kalea sendiri yang share screen materinya atau kayak gimana? Oke, iya, thank you Raisa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semuanya, halo. Selamat malam ya. Di malam Jumat ini kita sedikit menambah ilmu lah, mencerdaskan kita nih sebagai mahasiswa, khususnya ini rata-rata yang di sini batch 9-10, betul ya? Iya, betul. Oke. Mungkin langsung aja ya pada PPT-nya. Boleh saya share screen? Boleh, boleh. Oke. Udah saya jadiin co-host ya, Kak? Oke. Sip. Oke, teman-teman. Udah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Kelihatan, Tom, kelihatan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya boleh unmute ya, biar kerasa gitu. Forum ini nggak cuma saya doang sendiri. Gue aja kali ya, biar santai, nggak apa-apa ya? Bener, Tom, santai aja, Tom. Santai aja, benar. Biar nggak pada suntuk gitu ya, malam-malam harusnya liburan. Tapi, aduh, ada materi public speaking nih, gitu kan. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya panjang, males sebutinnya, jadi teman-teman bisa panggil gue Lea aja. Gue jurusan BA, batch 7, yang mana sekarang udah semester jompo ya, teman-teman, jadi udah tinggal nyusun skripsi dan lulus. Di
Sebentar ya teman-teman, mungkin dari jaringan narasumber kita sedikit bermasalah, kita tunggu sebentar. Ke-mute, Tum. Tadi reconnect tiba-tiba. Sorry banget. Kita lanjut ya. Masih kelihatan ya layarnya? Aman nggak? Screen-nya nggak kelihatan sih, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Sip. Kita share. Oke. Ini udah kelihatan? Aman ya teman-teman ya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut. Aduh, sorry banget nih tadi reconnect tiba-tiba. Oke. So, apa sih? Ini dasar banget ya. Apa itu public speaking gitu kan? Sebelum itu gue minta, karena ini rata-rata BEM dan mungkin teman-teman himpunan, gue pengen dengar dong 2 atau 3 orang dari teman-teman mengeluarkan pendapatnya, gagasannya, idenya. Mungkin ada yang udah tahu public speaking itu apa, boleh speak up, langsung ngomong aja. Silakan. Bisa nggak ya? Untuk Ayo unmute. dong guys. Jawab. Ada Ayo Iman, dong. ada Catherine, ada Delpa, Zahra, ada Tony, Teman-teman ini. Fadia, Ya, bener banget. ada Kadika Bener, bahkan. Ini materi kita kali ini itu public speaking loh teman-teman. So di awal public speaking ini, at least gue mau dengar 2 atau 3 orang deh. Kalau 1 kedikitan ya, 2 atau 3 orang deh. Catherine, boleh? Iya Kak. Iya, simpelnya aja. Gue nggak minta panjang lebar pembahasan gimana, teman-teman. Kalau misalnya dengar kata public speaking itu apa sih? Nggak perlu searching dulu sih sebenarnya. Ini gue pengen nanya, menurut teman-teman public speaking itu apa? Boleh, silakan. Ayo. Halo semuanya. Halo, lah ada Iya. Dika, Pak Ketua Iya. Senat nih. Ya mau maaf Ampun. nggak bisa open cam ya. Oke. Mungkin ini sih, mungkin untuk memancing diskusi kita, saya sedikit memberikan gambaran untuk public speaking ini. Dalam versi sederhana seperti ini. Public speaking adalah bagaimana cara kita berbicara dengan harapan kita bisa menginfluence orang, memberikan dampak kepada orang tersebut, dan orang itu dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Itu versi sangat simpelnya. Jadi dari situ mungkin teman-teman bisa mikirin, oh ternyata seperti itu ya public speaking. Itu sih. Ya silakan untuk teman-teman yang lain, kita sama-sama belajar nih tentang ini. Siap, thank you Bang Dika. Terima kasih kembali. Ketua Senat. Kaget loh, ada Pak Ketua Senat yang sangat sibuk ya. Alhamdulillah bisa join. Senang nih. Yuk teman-teman yang lainnya. Tadi udah ada pemantiknya tuh dari Bang Andika. Ini kalau di BEM biasanya Kak atau Bang ya? Bang ya? Bang. Oke. Tadi Bang Andika udah ngasih pemantik. Nah, dari teman-teman gimana nih? Yuk, ini ada belasan orang yang join. Mana ya suaranya? Pengen denger dong suara indahnya. Asik. Kak boleh berpendapat, Kak? Boleh, silakan Iman. Iman ya? Terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Syah dari manajemen batch 10. Sedikit berpendapat tentang apa itu public speaking gitu. Menurut pendapat hemat saya tentang apa itu public speaking, saya lebih mendefinisikan public speaking pada aspek praktikal gitu.
Public speaking seperti dari katanya aja public, yang arti umum gitu. Dan speaking artinya berbicara. Public speaking adalah skill yang dimiliki oleh orang atau individu yang dilatih dan dilatih gitu. Dan skill public speaking yang dimiliki seseorang ini lebih kepada menginfluence atau mempengaruhi orang lain, terutama dalam hal mengambil keputusan dari pola pikir yang disampaikan oleh yang public speaker tadi. Begitu kan? Oke, mantap. Thank you, Iman. Thank you ya. Keren. Tepuk tangan dong. Batch 10 udah hadir nih, udah absen. Batch 9-nya ada, atau mungkin mau batch 10 lagi, silahkan. Tadi udah cowok, mungkin teman-teman cewek-cewek nih yang cantik. Mana ya suaranya? Ditunjuk aja kalau nggak tuh. Boleh ya, aku balik lagi dong ke room. Oke. Siapa ya? Zahra Cantika Putri, boleh nih. Ada Zahra? Ada, Kak. Oke. Zahra, boleh dong perkenalkan diri dulu, habis itu ngasih pendapat kamu tentang apa sih public speaking? Selamat malam semuanya. Saya Zahra Cantika Putri dari batch 9. Di sini saya magang di Kementerian Kesekretariatan dan Keuangan. Menurut saya itu public speaking kayak merupakan suatu proses atau kemampuan seseorang dalam berbicara kepada khalayak umum atau kayak sekelompok orang secara terstruktur dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau mempresentasikan sesuatu. Gitu, Kak. Oke. Thank you, Zara. Terima kasih, Kak. Aku juga mau tepuk tangan. Thank you keberaniannya. Sip, ada lagi? Anyone? Yuk, langsung aja. Aku nggak mau nunjuk nih. Aku hitung sampai 5. 1, 2. Ini nggak ada yang mau nih. 3, 4, 5. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Tadi benar banget apa yang udah dipantik sama Bang Andika. Kemudian tadi Saudara Iman dan juga Saudari Zahra ya. Tadi bilang bahwa secara garis besarnya ya kemampuan seseorang berani atau memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang mana dalam konteks untuk menyampaikan informasi gitu ya. Oke, kita next deh. Itu kenapa ya? Oke. So, ini dia. Bakunya seperti ini teman-teman, public speaking. Tadi sempat disinggung juga public itu ya di depan umum, di depan masyarakat umum, sedangkan speaking itu ya kita berbicara gitu ya. Jadi kalau menurut KBBI itu yang kemungkinan sama maknanya dengan public speaking ini itu berpidato. Yang mana public speaking dan berpidato ini hampir sama, sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan sama si speakernya untuk apa? Untuk menyampaikan ide, gagasan, ilmu, pendapat mereka, atau motivasi di hadapan banyak orang, yang mana tujuan akhirnya adalah ya si audiensnya atau lawan bicaranya harus paham, harus tahu gitu. Tujuan akhirnya seperti itu. Jangan sampai public speaking hanya sampai kita menyampaikan saja, tapi audiens itu nggak paham apa yang sebenarnya kita sampaikan gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya untuk singkatnya banget gitu ya, itu seni berbicara di depan banyak orang gitu. Nah, mungkin teman-teman sering dengar public speaking, retorika itu sering dikaitin. Nah, public speaking itu masih satu rumpun keluarga nih sama ilmu komunikasi lainnya yaitu retorika. Mungkin teman-teman di sini ada yang jurusan ilmu komunikasi,
Nah, nanti kalau misalnya retorika kan itu lebih jauh lagi, cuma memang mereka masih satu rumpun, sama-sama mencakup kegiatan diskusi, kemudian berdebat, pidato, moderator, gitu ya. Misalnya kayak Kak Raisa ini gitu ya, itu kan dia public speaking juga, di mana dia bisa memiliki kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan ajakan, motivasinya gitu ya, sampai kepada misalnya mempersuasi orang lain gitu, dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, untuk public speaking ini kita nggak bisa asal-asalan teman-teman. Ada strategi dan teknik berbicara yang mungkin bisa kita temukan oleh diri kita masing-masing. Mungkin cara dari misalnya Pres Ari, atau Kak Raisa, tadi Pak Ketua Senat, Andika, atau gue pribadi pun memiliki cara yang berbeda-beda dalam public speaking itu sendiri. Nah, disesuaikan sama latar belakang si pembicaranya gitu. Jangan sampai kita public speaking nih bagus-bagus di depan anak-anak, misalnya anak-anak SD umur belasan tahun gitu ya, 10 sampai 15 tahun. Kayaknya itu bukan SD ya, masuk ke SMP. Nah, itu kita pakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa Sanskerta, apakah mereka mengerti? Tentu enggak. Mungkin kita bisa pakai bahasa-bahasa yang berat, bahasa-bahasa ilmiah itu kalau sama teman-teman mahasiswa nih, atau mungkin ketika kita udah kerja, itu bahasa ilmiah itu dibutuhkan agar kita lebih menarik perhatian orang, bahwa oh, kita nggak hanya memiliki kemampuan berbicara, tapi kita juga memiliki kemampuan berbahasa, seperti itu. So, lanjut, public speaking emang penting. Penting nggak sih public speaking? Menurut teman-teman? Penting ya? Apalagi penting banget, benar, penting banget. Apalagi dalam kaitannya kehidupan sehari-hari, ya kan? Kita kegiatan mahasiswa itu, ya kalau di kelas presentasi, atau rapat, diskusi, gitu ya. Aduh, sorry. Ini hampir reconnect lagi nih. Ya. Sorry. Aduh. Ini wifi-nya. Sorry ya teman-teman. Ini wifi-nya aku hotspot dari handphone. Oke, aman. Sip. Oke. Jadi bahas tentang yang tadi, kalau misalnya kita kegiatan mahasiswa sehari-hari itu kan bisa aja presentasi, kemudian rapat gitu ya. Apalagi teman-teman nih yang magang di BEM, wah sering diskusi kan, rapat segala macam. Kalau misalnya public speaking-nya kita nggak latih terus, kita nggak memulai public speaking kita dalam ranah yang kecil dulu gitu ya, dari lingkungan kecil, teman-teman misalnya kementerian di BEM, itu nggak akan mungkin bisa untuk meluaskan jaringan. Nah, nanti aku bakal ngejelasin lebih jauh lagi. Tapi yang terpenting dari poin ini adalah kita nih sebagai mahasiswa, apalagi teman-teman B10 ya, yang mungkin kelasnya, kelas gitu ya, stratanya tuh satu tingkat lebih tinggi dibandingin siswa. Mungkin masa peralihan nih, masih masa peralihan, masih yang dengar kata public speaking tuh, aduh, gue nggak bisa, gue takut, gue begini, begitu. Nah, ketika jadi mahasiswa, kita nih dituntut. Bukan hanya kita harus bisa menjadi kaum intelek gitu ya. Kita nggak cuma dituntut untuk bisa berbicara, kita harus bisa pintar berbahasa juga. Dan dengan kita melatih, dengan kita memulai public speaking kita bisa memancing pemikiran-pemikiran kritis kita. Karena dengan public speaking kan kita berdiskusi gitu ya, berdiskusi sama orang. Kita bisa tahu nih, oh menurut si A mengenai suatu hal gitu. Mereka kok berpikiran yang nggak kita kepikiran gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa, kok dia kepikiran ya ngelakuin hal itu, atau dia kepikiran ya untuk adain ide itu. Nah teman-teman jadi kepancing tuh dengan adanya membangun diskusi dari awal public speaking ini gitu. Nah biasanya teman-teman mahasiswa apalagi yang baru-baru gitu ya, ya mungkin yang lama juga masih
em, sedikit apa ya, alergi gitu ya, dengar kata public speaking tuh kayaknya sebuah momok yang menakutkan gitu. Aduh, gue nggak bisa nih, gimana dong? Gue nggak bisa presentasi, gue nggak bisa public speaking gue jelek, gue takut diketawain, gue takut dibully, gue takut apa ya, dikecengin atau segala macam. Nah, ini tuh harusnya dibuang jauh-jauh teman-teman, karena nggak ada orang, memang setiap orang tuh dilahirkan menjadi pemimpin gitu ya, dan mungkin memang kalau yang dari lahir itu biasanya wibawa yang udah ada dari lahir itu. Cuma kalau untuk public speaking ini nggak ada yang tiba-tiba lahir brojol tiba-tiba bisa ngobrol sama orang lain, no, nggak ada yang kayak gitu. Even gue sendiri pun nggak langsung bisa ngobrol gitu dengan banyak orang, apalagi sampai diberi kesempatan ngasih materi public speaking ini gitu. Banyak proses yang gue laluin juga. Nah, gue berharap pun ini apa ya, berbalik ke teman-teman, nular gitu loh semangatnya, bahwa public speaking ini harus dilatih. Kita bisa latih, kita bisa kembangkan, bukan hanya sekedar udah deh gampang nanti public speaking gue nanti aja gitu. Oke, btw sebelumnya ini azannya kedengeran nggak ya? Mau di break sebentar atau kita lanjut dulu? Pres atau moderator? Hello? Kedengeran nggak ya? Kedengeran banget nggak azannya? Nggak Kita terlalu, break dulu. tapi dikit sih. Oh, dikit. Kita mau lanjut atau gimana nih teman-teman? Aku mau ngikutin deh. Coba tanya. Tahan dulu aja sih kayaknya Kak, sebentar. Oke, bentar ya. Kita tunggu azannya selesai dulu di sini. Ya, tunggu dulu teman-teman ya. Oke.
Kalia, maaf Kak kalau misalkan azannya udah selesai, Kalia boleh langsung mulai aja ya. Oke. Halo teman-teman, di sini azannya udah selesai. Aku izin melanjutkan ya, mungkin di daerah teman-teman masih ada azan, nggak apa-apa ya, boleh ya. Kita lanjutin ya, oke? Biar nggak kemalaman. Oke Kak. Oke, so tadi udah sampai, aku mau nularin semangatnya ke teman-teman. Di layar ini, di bagian slide ini, pokoknya aku minta sih kayak di screenshot, itu diperbesar, di garis besar tuh di bagian public speaking itu soft skill yang bisa kita pelajari dan kita kembangkan. Itu. Karena banyak banget platform yang mungkin zaman sekarang ya, teman-teman milenial, banyak banget platform yang nyediain latihan public speaking gitu ya. Atau mungkin jangan jauh-jauh ke platform deh, teman-teman kumpul gitu ya sama teman kelompoknya, atau mungkin biasanya masa peralihan siswa ke mahasiswa itu kan masih punya geng-geng ya. Masih mungkin nantinya bubar. Bercanda. Nah, sama geng-geng itu ya jalanin aja untuk bisa ngelatih public speaking kita. Mulainya dari sana. Mungkin kalau teman-teman yang cewek-cewek, ini gue ngerasain banget sedikit sharing ya teman-teman biar nggak bosan. Jadi, oke, kita nggak bisa ngejudgement yang extrovert itu udah pasti bisa public speaking. No, yang introvert belum nggak bisa public speaking, itu nggak selalu gitu. Tapi pengalaman gue ini termasuk ke dalam, oke, gue punya teman yang introvert dan kebetulan dia sulit untuk bisa beradaptasi atau ngomong di depan banyak orang. Cuma karena memang mungkin ciwi-ciwi, mungkin beda ya budayanya sama cowok, ngobrolnya tentang game atau segala macam. Cuma kalau misalnya cewek-cewek kan kalau udah dengar kata atau kalimat, lu tahu nggak sih si A, si B, si C atau si Mawar begini. Terus kayak temen gue yang introvert itu yang mungkin dia nggak ada keinginan untuk yang ngomong di depan banyak orang gitu ya, udah gue ngikut aja kalau nongkrong. Tapi kalau udah ngomongin tentang misalnya tentang BTS, K-pop gitu, iya loh, gue tahu banget tuh yang begini. Nah, untuk teman-teman yang merasa dirinya seperti itu, aduh gue banget lagi, gimana dong? Nggak apa-apa, mulai latihannya dari circle yang terkecil dulu, karena dari sana teman-teman bisa menemukan mungkin caranya teman-teman untuk bisa ngobrol sama orang tuh enaknya gimana sih, gitu ya. Untuk bisa nyambung sama orang tuh seperti apa. Nah, di sini juga gue nggak mau, sebenarnya nggak, kalau gue pribadi nggak membenarkan dengan kata-kata, duh bos, bukan frekuensi gue tuh yang begitu-gitu, atau gue nggak sefrekuensi sama si A, si B, si C. Kalau menurut gue itu gue nggak benerin akan hal itu. Justru menurut gue kita yang kekecilan frekuensinya. Kita harusnya mengembangkan frekuensi kita, ilmu kita
bergabung sama banyak orang. Cuma kita harus tetap punya dinding yang tebal, dinding yang besar, tinggi, untuk yang menjaga ibaratnya iman kita gitu loh. Jangan sampai mungkin kalau untuk mengetahui atau diskusi yang berbau negatif ya, jangan sampai kita terjun juga di dalamnya gitu. Frekuensi itu bisa kita luaskan kok, bisa kita lebarkan. Jangan sampai kita stuck di zona nyaman atau frekuensi kita aja. Gua cocoknya di musik. Gue nggak suka ngomongin tentang misalnya seni rupa lah, atau lukisan atau apa. Gue nggak menghindarkan. Bahkan misalnya teman-teman yang suka musik, gue genre gue sukanya dangdut. Kayaknya kalau yang lain-lain gue nggak sefrekuensi deh ngobrol sama si itu, soalnya golongan dia mah pop, R&B, misalnya gitu. Teman-teman bisa kok untuk gabung ke frekuensi lainnya. Untuk apa? Untuk mengenal aja gitu loh. Jangan sampai kita yang lain kumpul, yang lain bisa berbaur dengan banyak golongan, tapi teman-teman masih bertahan di 2022 ini, teman-teman masih bertahan, mereka nggak sefrekuensi sama gue. Lu bukan anak 2022 banget. Aduh, gaya banget ya. Tapi emang bener gitu loh. Semua bisa satu frekuensi, ya kalau misalnya memang kita mau mencoba untuk bergabung, bukan berarti kita apa ya, bergabung yang benar-benar ya gue suka juga. Kita nggak memaksakan, atau gue nggak memaksakan teman-teman untuk bisa suka sama hal yang teman-teman nggak tahu atau hal yang teman-teman nggak suka, bukan. Tapi ini cara gimana teman-teman melebarkan sayap untuk meluaskan frekuensi teman-teman agar public speaking-nya berkembang, nggak cuma di hal yang teman-teman suka aja gitu. Oke, dapat poinnya ya di sini. Kita lanjut ya. Ini tadi kepencet mau dia, tapi kita nanti. Nah, oke. So, apa sih manfaatnya public speaking gitu ya? Selain tadi untuk mahasiswa kan kita bisa melebarkan sayap kita gitu ya. Frekuensi kita bisa luas. Kemudian kita bisa mancing pemikiran kritis kita. Dan selain itu yang pasti ya ningkatin rasa percaya diri ya. Nah, nggak cuma itu teman-teman. Dari melebarkan sayap frekuensi kita itu, ya kita otomatis akan meluaskan networking kita. Ketika kita misalnya berbicara di depan umum, misalnya teman-teman nonton gitu ya, atau misalnya nggak dengerin Pres Ari berbicara ketika rapat, atau mungkin ibu atau bapak menterinya lagi berbicara di depan umum atau di dalam rapat, memimpin rapat, itu kan teman-teman gila ya, misalnya gitu ya, gila ya Pres Ari bisa ya ngomong kayak gini, wah bahasanya bagus, tata bahasanya oke nih. Nah, kalau misalnya teman-teman sering melatih public speaking-nya gitu ya, teman-teman juga bisa untuk menarik perhatian, membuat orang terkesima dari teknik public speaking-nya teman-teman itu sendiri. Jadi dengan public speaking teman-teman yang terus dilatih, itu orang makin banyak, makin mau untuk ngobrol sama teman-teman. Gue suka deh ngobrol sama si Mawar atau si Melati, karena dia cara ngomongnya enak, dia seru, dia komunikatif gitu. Dari sana tuh nanti ngebangun. Apalagi kita mahasiswa pastinya akan meneruskan ke jenjang karir ya teman-teman. Nah, public speaking itu penting. Gimana kabarnya nggak bisa public speaking? Bisa sih, nerusin karir. Cuma gimana nanti kalau misalnya ada rapat di kantor, ada diskusi, mau pakai bahasa isyarat? Emang orang ngerti? Maka dari itu yang gue highlight dari awal adalah bisa bicara itu perlu. Bahkan banyak bicara pun nggak selalu tentang banyak omong kosong, no. Banyak bicara itu ya perlu kalau misalnya konteksnya jelas, kemudian ya berdasar, ada ilmunya gitu. Jangan sampai ya kita ngomong ngalor ngidul gitu. Ini orang ngomongin apa sih? Gitu kan. Nah, itu kita harus latih dari sana gitu ya. Banyak banget kok manfaatnya. Kemudian dari public speaking ini, dengan kita diskusi sama orang, berjejaring, kita meluaskan relasi kita ke sana kemari, kita dapetin ilmu, mungkin dari orang baru itu kita bisa dapet project bareng gitu ya,
Itu kan manfaat. Selain itu, kita jadi tahu nih, oh ternyata pemikirannya si Mawar keren juga ya. Kita bisa nyontek gitu. Istilahnya, kita bisa nyontek, oh si Mawar ini punya pemikiran ke depan tuh bla 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 bla. Wah ini bagus nih. Bisa memotivasi diri sendiri. Public speaking nggak cuma gimana kita memotivasi orang, tapi dengan budaya diskusi itu, kita bisa nyontek juga. Kita bisa dapetin motivasi juga. Gitu loh. Yang mungkin planning yang dilakukan atau planning yang ada di dalam diri orang lain bisa kita apply juga ke diri kita sendiri. Boleh nih kayaknya. Gue terapin juga. Keren juga nih kayaknya kalau gue begini. Itu banyak banget manfaat dari public speaking, nggak cuma tentang misalnya, aduh public speaking ngomong di presentasi, aduh bodo amat gue nggak dapet nilai, nggak cuma tok di situ ya teman-teman, ini luas banget public speaking. Walaupun luas banget manfaatnya, tapi latihannya bisa dari hal yang terkecil banget, asalkan kita mau udah niat untuk gue mau deh latih public speaking gue, itu yang perlu, niat awalnya dulu, mau apa ya, mau latihannya dari mana aja udah urusan nanti deh. Bahkan kalau misalnya mau melatih public speaking pun, ya dari hal tadi gitu ya, nggak kayak misalnya mereview sikap sifat orang lain, mungkin kan ya nggak artinya menggibah gitu ya, itu kan nggak baik. Cuma ya dari situ kan ada manfaatnya untuk teman-teman yang mungkin sulit membangun diskusi gitu ya sama orang lain. Itu salah satu cara yang efektif buat teman-teman yang mungkin gue bingung cara gimana sih pertamanya. Sebenarnya dari mungkin kegiatan mereview sama teman-teman satu circle itu, ya teman-teman udah bisa public speaking. Cuma kurang dikembangin aja gitu. Pembahasannya yang mungkin lebih bermanfaat gitu. Kita lanjut ya. So, ini ada tips dari gue, 6 tips public speaking. Matematika, aduh. Ya mungkin, buat teman-teman ya, mungkin yang suka matematika, kayaknya gue banget tuh matematika. Tapi kalau misalnya untuk gue yang gak terlalu suka ngitung, ya, ini mungkin banyak yang ngerasa banget. Gue pengen dengar kata matematika tuh gak selalu tentang angka. Makanya terkait tentang pembahasan public speaking ini, gue pengen adain singkatan matematika yang kalau misalnya someday gitu ya teman-teman dengar kata matematika nggak selalu tentang angka, teman-teman bisa ingat, wah matematika public speaking nih dari kalian, asik. So matematika di sini apa sih? Oke, tips yang pertama itu materi. Yang pertama itu materi. Maksudnya apa sih kalian materi? Tips pertama dari public speaking itu ya kita harus tahu materi apa yang akan kita sampaikan. Nggak selalu tentang pelajaran ya teman-teman. Misalnya mau ngebahas tentang tadi musik atau drakor, atau misalnya teman-teman mau ngebahas tentang apa ya, kalau misalnya lagi isu politik, teman-teman pasti harus baca dulu dong tentang apa yang menjadi pembahasan di sana, isunya itu. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba ngomong tanpa ada dasar gitu. Jadi ya ini dia ya, apalagi kita sebagai mahasiswa itu harus banyak baca, budaya literasinya dikembangkan agar public speaking pun akan bisa berkembang. Kalau misalnya kita nggak banyak baca, ya public speaking-nya akan stuck di situ aja. Karena itu tadi, public speaking nggak cuma kemampuan kita dalam berbicara, tapi kemampuan kita dalam berbahasa juga. Itu poin pentingnya. So, kita lanjut ya. Tempat. Ini maksudnya apa lagi? Tempat. Tempat ini kita harus tahu tempatnya dari kita speak up tuh di mana gitu loh. Apalagi zaman sekarang kan nggak cuma langsung ya. Mungkin tetap public speaking itu secara lisan, cuma nggak selalu langsung. Sekarang masih di media sosial pun kita bisa melakukan public speaking. Ya sih. Nah, di bagian tempat ini kita tuh harus ngenalin nih, kalau misalnya langsung strategi gue gimana ya, gitu ya.
Kalau misalnya online, gue gimana ya? Misalnya, kalau online sekarang, gue pribadi menyiapkan PPT yang amat sangat simpel, agar mudah dipahami teman-teman. Nggak terlalu banyak elemen apa gitu misalnya. Selain itu, dengan kita mengenal tempat, kita juga bisa tahu nih, oh caranya gimana ya? Gue biar enak nyampeinnya, biar teman-teman tuh nantinya ngerti gitu. Kalau misalnya langsung di tempat yang seperti apa, kita harus tahu apakah itu di taman, apakah itu di suatu ballroom dan lain sebagainya, gitu ya. So lanjut, tips yang ketiga ini mengenal audiens. Penting banget, tadi gue udah sempet bahas deh kayaknya tentang audiens ini di awal. Kita harus kenal nih latar belakang si audiensnya, jangan sampai kita salah sasaran atau salah strategi dalam hal public speaking-nya, gitu ya. Nah, dengan mengenal audiens pun kita bisa menentukan, gue bisa nggak ya mempersuasi si audiens ini? Gimana ya caranya gue memotivasi audiens gue misalnya? Oh, apakah dengan cara yang asik? Atau mungkin harus cara yang serius? Kalau misalnya kita di depan masyarakat umum gitu ya, ada orang pekerja, ada orang, ya berbagai macam lah kalau masyarakat umum ya. Kita nggak mungkin terlalu banyak bercanda, terlalu banyak santai. Pasti kan harus ada lebih banyak seriusnya gitu dibandingin bercanda. Nah, ini mengenal audiens itu penting banget. Lanjut, yang keempat, itu dari kata positif. Maksudnya apa sih positif? Nah, ini positif di sini itu misalnya gitu ya, sebelum kita berpidato ngomong depan banyak orang, itu kan pasti kita ngerasain grogi, yang mana itu pikiran negatif muncul. Beginilah, begitulah, gitu. Nah, kita dengan positif ini, kita harus be positif gitu sama diri kita sendiri. Kita harus think positif, kita harus santai lah. Kita harus sebenarnya masing-masing orang punya cara tersendiri sih untuk menyalurkan rasa groginya itu. Mungkin ada yang sebelum tampil di depan banyak orang, ada yang harus dengerin musik dulu biar dia santai, biar ngebangun moodnya. Ada yang jalan bolak-balik biar dia nggak grogi. Kalau gue pribadi, karena gue bukan orang yang dari lahir langsung bisa ngomong sama banyak orang, gue melewati banyak proses grogi yang macem-macem deh. Nah, gue sedikit sharing aja sama teman-teman. Gue menularkan rasa grogi itu dulu pas zaman sekolah pakai pulpen. Pulpen yang ada pencetannya. Oh, ini. Kayak gini. Kenapa? Sebenarnya untuk sebagian orang, aduh Lea berisik banget sih setiap presentasi berisik banget bawa pulpen gitu. Tapi ya kita nggak bisa ya selalu menilai orang itu buruknya doang. Kita berarti harus nilai nih dari sekarang. Segalanya dari helikopter view. Oh, menurut Lea ya dengan Lea seperti itu dia menularkan si energi groginya itu ke pulpen. Jadi gue gue contohin ya teman-teman. Mungkin ini bisa dipakai juga karena jujur banyak teman-teman gue atau kalau nyebutnya junior nggak enak banget kayak tua banget ya. Ya teman-teman beberapa tahun di bawah gue itu pakai cara ini juga dan berhasil. Jadi misalnya ketika mau ngomong, even mau langsung atau sekarang tatap muka online ya, pegang aja pulpen sambil ngomong, Pak, kalau menurut saya sih seperti ini bikin nyaman kok. Nggak cuma orang aja yang bikin nyaman ya, cuma menularkan si rasa grogi ke pulpen ini juga bisa. Gitu. Atau misalnya, gue sempat waktu itu kehilangan pulpen ya, tahu sendiri kalau zaman sekolah tuh, bener pulpen hilang, tipek hilang gitu kan. Nah, si pulpen kesayangan gue ini hilang, gitu ya. Si kuncennya ini hilang. Jadi gue pakai gerakan tangan untuk bisa lebih luas lagi, bisa lebih santai lagi gitu. Itu menularkan si
pikiran negatifnya si grogi itu tadi dengan cara-cara seperti itu. Nah, teman-teman bisa pakai cara lain yang caranya itu teman-teman banget deh, gitu. Jadi nggak ya tentang yang tadi mungkin ada yang apa ya, harus banyak senyum, tarik nafas, senyum, ada yang macam-macam deh. Nanti teman-teman bisa temuin cara sendiri untuk nularin si rasa grogi itu, gitu ya. Yang penting be positive. Gitu. Oke, kita lanjut ke K. K-nya di sini komunikatif, teman-teman. Nah, di public speaking ini ya kita harus komunikatif ya. Jangan sampai orang ngedengerin aja. Oke sih, paham. Cuma jadinya suntuk. Kalau misalnya strategi atau taktik yang dipakai kita terlalu monoton gitu misalnya. Dan juga dari komunikatif ini kita harus bisa memvisualisasikan diri kita. Misalnya dari nada kita ngomong, apakah harus kencang misalnya, pelan-pelan aja cukup, atau misalnya dinamika, tempo, gitu ya. Nggak selalu tentang nyanyi ya, nggak selalu tentang musik, tapi dalam hal berbicara pun kita harus ada dinamikanya biar lebih menarik, lebih enak didengar sama si audiens itu. Gitu. Oke, yang terakhir nih, A-nya, berlatih. Nah, ini penting banget. Kelima poin tadi udah ada sama teman-teman, tapi nggak latihan gitu. Percuma aja. Karena semuanya itu butuh latihan. Kita nggak mungkin punya, misalnya, public speaking kita tekniknya biasa aja. Kemampuan kita biasa aja. Kita nggak latihan. Gimana caranya kita bisa memotivasi, mempersuasi orang lain. Kalau ya kita cukup puas sama ilmu kita yang udah ada. Udah deh, gue nggak usah dikembangin. Gue bisa kok presentasi. Gue bisa kok ngomong depan dosen. Nggak cukup sampai sana. Lebih baik dikembangkan. Apalagi teman-teman BEM ini, wah, udah ranahnya universitas ya. Dan juga mungkin nantinya pasti akan ketemu sama teman dari kampus lain. Itu latihan tuh perlu. Jangan sampai orang, ya ini mencoba untuk mempengaruhi dalam konteks tujuan tertentu gitu ya, mempengaruhi suatu keputusan. Teman-teman tanpa latihan ya mungkin bisa, cuma gue nggak yakin sih dengan kemampuan yang kalau nggak dilatih gitu. Karena praktis itu penting. Ya, mungkin semua teman-teman juga setuju praktis itu penting banget. Itu dia 6 tips dari gue. Matematika. Ingat ya, matematika. Jadi nggak selalu tentang angka, matematika di sini tentang public speaking. Dasar-dasar dari public speaking. Yang mana itu jadi tema kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ya. Sudah lanjut ini ya. Oke, udah selesai teman-teman. So, yuk kita beraniin diri kita untuk explore diri kita dan latih public speaking kita mulai dari sekarang. Karena tadi, bisa bicara itu perlu. Itu aja dari gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikin lagi ke Raisa selaku moderator. Silakan Raisa. Asik, terima kasih banyak Kalia atas pemberian materi yang bagus banget. Dan semoga teman-teman di sini juga dengerin ya guys, karena menurut gue ini salah satu materi yang bagus banget buat masa depan kalian, buat public speaking itu bisa memperluas networking kalian seperti yang kalian bilang tadi, terus bisa membantu kalian juga mengetahui ide-ide atau gagasan yang dimiliki lawan bicara kalian itu, begitu. Dan jangan lupa tipsnya tadi matematika. Oke, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya aja, sesi tanya jawab buat teman-teman di sini yang join. Ada yang mau bertanya mungkin silahkan, mengingat durasi juga teman-teman agak dipercepat sedikit. Yuk, yang mau nanya? Nanya dong. Mana ya suaranya? Ayo dong, ada Cynthia, Catherine, Iman. Ini ada Pres Ari loh. Masa teman-teman yang BEM nggak nunjukin eksistensinya? Ya nggak sih? Boleh. Yuk. Ini dapat poin kan ya Kak Raisa ya?
Apalagi ikutan kayak gini, wah Dapet poin buat dong. teman-teman. Bakal ngaruh banget buat sertifikat teman-teman magang BEM juga, keaktifan Iya kan? kalian. Siapa nih? Catherine, mukamu kayak mau nanya deh. Catherine boleh nanya kok. Boleh, boleh. Muka-mukanya kayak mau nanya. Gue nanya nggak ya? Gue nanya nggak ya? Nanya aja ya. Kita diskusi kok di sini. Nggak harus yang terlalu Iya, halo Kak. jelek banget pertanyaannya. Kita diskusi aja. Boleh. Yang udah unmute, Putra, mau nanya ya? Mau nanya apa ya? Iya, halo Kak. Oke, boleh. Bentar ya, Catherine. Kita ke Putra Oke. dulu. Oke. Gimana, Putra? Gue so kenal banget ya. Sorry banget ya. Padahal gue pokoknya manggil yang tertera di Zoom aja deh. Gimana, Putra? Mau nanya apa? Putra hilang. Oke, yang lain dulu boleh. Catherine, tadi mau nanya boleh? Nggak nanya sih sebenarnya, tapi gimana ya? Selama kuliah kayaknya nggak pede aja sih untuk public speaking gitu, apalagi bertemu sama dosen-dosen, terus rektor, terus apalagi kemarin ketemu sama Prof. Sadik, tuh bicara Sadik juga kan, itu benar-benar gimana ya? Nggak pede sih sebenarnya, tapi berusaha yang semampu aku sih untuk bicara sama atasan gitu, apalagi sama prodi atau sama dosen-dosen BA yang lainnya juga tuh pun ya berusaha maksimal sih, sebenarnya sih nggak pede banget untuk bicara, tapi ya lama-kelamaan sih ya udah terbiasa sih sekarang. Nih, hebat dong. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi aku mau thank you Catherine udah sharing. Tapi aku cuma mau cuma mau ngingetin. BTW aku tahu banget Catherine ini dari awal maba tuh gimana gitu ya mencoba untuk bisa ngomong di depan banyak orang, dan sekarang perkembangan Catherine cukup jauh lebih bagus banget, lebih baik banget. Karena itu tadi ya teman-teman, zaman sekarang tuh susah ya. Jangan stuck sama pikiran orang lain. Misal, aduh gue males deh ntar kalau misalnya gue ngomong, gue nanya, tadi kira caper cari muka ke dosen, ke ini, ke itu. Stop. Jangan, kalau kalian berpikiran seperti itu terus, gimana kalian bisa maju? Mau kapan majunya? Apalagi, jadi mahasiswa tuh cuma 4 tahun doang. Sebentar. Setelah 4 tahun ya kalian harus menghadapi dunia yang sebenarnya gitu. Jadi benar-benar pakai 4 tahun ini ya sebaik mungkin lah, sepuas-puasnya teman-teman explore, karena di status kita mahasiswa ini kita masih belajar, kita masih boleh salah ya. Karena kalau misalnya setelah kita lulus, kita jadi karyawan di suatu perusahaan, kalau kita salah ya kita dipecat gitu kan, kita dimarahin. Jadi makanya pakai nih status kita yang sekarang masih mahasiswa tuh belajar A, belajar B, belajar C yang positif untuk diri kita sendiri, untuk perkembangan kita ke depannya. Kayak misalnya tadi sharing dari Catherine belum pede banget kalau ketemu sama dosen atau bla 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 bla, itu nggak masalah. Gue pun sama kok. Kayaknya nggak cuma gue deh, Pres Ari pun misalnya lagi forum nasional, pasti keringet dingin dulu ya Pres ya. Ada rasa grogi yang, aduh ntar gue kalau ditanya kalau ditanya gue jawab apa ya, atau misalnya kalau misalnya gue disuruh nanya, gue nanya apa ya. Itu pasti ada, setiap orang ada. Bahkan misalnya Presiden Jokowi pun sebelum speech di depan wartawan gitu ya, depan rakyatnya, itu pasti gue yakin dia pasti masih ada kok rasa groginya. Semua orang punya rasa grogi gitu. Tapi itu tadi gimana caranya kita mengalihkan rasa grogi itu ke hal yang positif. Tadi tips yang tadi balik lagi si matematika itu. Gitu Catherine. Jadi nggak apa-apa untuk rasa grogi itu nikmati aja rasa groginya.
jangan hilangin niatnya untuk terus belajar gitu. Terus kembangin, terus belajar biar rasa grogi itu makin nipis dan makin tahu nih Catherine dan teman-teman yang lain juga ya, makin tahu gimana sih caranya gue bisa handle rasa grogi gue gitu. Itu aja. Yang lain ada lagi? Kak, aku mau tanya. Boleh. Oke, jadi mungkin Kak tadi udah kalian jelasin dari awal sampai akhir dari public speaking harus berlatih ya Kak. Nah terus misalkan nih Kak, seburuk-buruknya kalau misalkan orang itu nih, kan kalian bilang kalau misalnya kita mulai dari circle terkecil gitu ya Kak, mungkin dari teman-teman sendiri gitu. Cuma gimana kalau misalnya seburuk-buruknya memang kita tuh nggak bisa apa ya, benar-benar susah untuk public speaking gitu, mungkin berbicara di depan orang, bahkan circle sendiri tuh susah gitu. Apalagi kan kalau misalnya public speaking itu kan sampai ke gestur tubuh atau body language itu kan juga termasuk ke dalam public speaking gitu Kak. Nah itu mungkin kalian bisa kasih tahu nggak gimana cara cara berlatih buat diri sendiri gitu, bahkan ketika kita nggak bisa ngomong sampai di circle terkecil pun gitu, itu gimana cara kita supaya berlatihnya tuh harus yang seperti apa gitu. Oke, karena ini aku pernah ngalamin dulu pas masih sekolah, jadi aku tahu banget, walaupun nggak pernah banget, cuma pernah ngerasain saat-saat momen dimana gue nggak banget deh kalau misalnya gue ngomong di sini, gitu. Itu pasti pernah gue rasain waktu itu. Sebenarnya masalahnya tuh bukan kita mencari strategi, tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tuh insecure terhadap apa sih dari diri kita? Ayo, misal gue insecure nih, overthinkingnya mulai tuh kemana-mana, apalagi cewek ya, misalnya gue nggak bisa deh, gue kalau ngomong takut salah gitu. Mungkin ada beberapa teman gue yang gue temuin seperti itu. Kalau misalnya, lu kenapa sih susah banget disuruh ngomongnya gitu kan, masa mau pakai bahasa isyarat gitu kan, gue nggak ngerti gitu ya. Jadi please lah bicara gitu, lu please ngomong. Dan dia memang ketakutan dari diri dia sendiri tuh ya, mungkin terlalu sering di atas tempat tidur ya salah satunya. Jadi udah terbiasa nggak ada temen ngobrol ya sama guling. Guling mana bisa diajak ngobrol ya kan. Jadi, tapi ada satu cara sih sebenarnya. Gue temuin cara ini di salah satu teman gue di luar kampus sih. Jadi dia ini, entah ya, ini mungkin untuk teman-teman akan terdengar kayak sarap deh orangnya gitu. Tapi mungkin di teman gue yang itu berhasil gitu. Dia ngelatih public speaking-nya, dia mulai bicara sama diri sendiri. Bahkan dia ngobrol sama tembok. Bayangin sama tembok. Kalau sama kaca, kita ngaca sama diri kita sendiri ya. Ini sama tembok. Gue awalnya nggak percaya. Serius, gue nggak percaya kalau teman gue ngomong sama tembok. Tapi dia bener-bener kayak, iya gue serius ya, gue ngobrol sama tembok. Gitu. Dia bener-bener serius natap gue ngobrol sama tembok. Terus gue nanya, lu ngobrol sama tembok ngapain? Gitu. Emang temboknya jawab? Iya dong. Serem dong kalau tembok jawab, kita lari ya kan, bukan ngelatih public speaking coy, kita lari, kita kabur. Cuma yang gue dengar dari teman gue ini adalah, gue ngomong karena gue nggak tahu harus ngobrol sama siapa lagi, gue nggak tahu cara nyari jati diri gue di mana gitu, jadi gue coba ngobrol sama tembok. Terus jawaban tembok apa? Ya tembok nggak jawab sih gitu kan, ya tembok nggak jawab sih, cuma gue nanya sama tembok, kalau misalnya gue ngaku kayak gini, gimana ya? Nah, sebenarnya dari sana, dia itu membangun pemikiran kritis dia sendiri dari ngobrol sama tembok itu. Ini serius teman-teman. Ini dari ngobrol sama tembok bisa ngelatih pemikiran kritis sendiri. Karena dari ngobrol sama tembok, karena nggak dijawab sama si tembok itu, jadi si dia sendiri mikir, oh iya, kalau gue, misalnya kalau gue naik motor ngebut ya gue bisa jatuh. Kalau misalnya nggak jatuh, ya misalnya kepleset atau diklaksonin orang. Tapi gimana ya caranya ya biar nggak diklaksonin orang? Ya udah, gue jalannya pelan-pelan, hati-hati. Gitu. Jadi pemikiran kritisnya ya dibangun sama diri sendiri dari ngobrol sama si tembok tadi, mungkin si perantaranya itu. Gitu. Sebenarnya niatnya itu bukan niat ya. Step awalnya itu keluar dari zona nyamannya itu.
Mungkin kalau misalnya udah nyoba sama itu sih tadi si tembok ya, kalau mau ngomong sama tembok silakan. Tapi yang pasti teman-teman sering-seringin deh, misalnya pasti di antara ribuan manusia, mungkin nggak ribuan ya, miliaran, triliunan manusia di muka bumi ini pasti ada satu orang yang teman-teman bisa untuk curhat. Nah, bangun komunikasinya dari sana. Mungkin biasanya mungkin kalau misalnya teman-teman yang tipikal orang yang, aduh gue nggak bisa banget, tapi sama si satu orang itu pasti teman-teman akan denger dia tuh ngomong apa. Step atau masukan dari misalnya si Mawar, si Melati. Si Mawar ini yang bingung gitu ya. Dia nggak bisa banget deh sama public speaking. Nah, si Melati ini temennya. Mawar, kata si Melati. Mawar, lu coba deh. Kita nongkrong misalnya di McD. Kayak banget. Misalnya, kita nongkrong di McD. Sama teman gue gini. Gak apa-apa, lu diem dulu aja. Nggak harus langsung ngomong. Cuma seenggaknya lu merasa nyaman dulu untuk bisa berada di suatu kerumunan. Karena untuk orang-orang yang mungkin seringnya di kamar, ini gue rasain banget ketika ya kemarin ya COVID, kita nggak boleh kemana-mana banget, kita stuck banget di rumah. Itu yang namanya rasa sosialisasi ke orang lain yang tadinya mungkin bisa santai untuk ngobrol, itu langsung jadi kayak ketemu sama orang baru tuh, aduh nggak terbiasa lagi karena udah keseringan di rumah, ketemunya sama itu lagi dan jarang ngobrol gitu misalnya ya. Nah, itu kerasa banget sama gue waktu itu. Mungkin sama teman-teman di sini juga. Apalagi teman-teman yang sekolahnya pas masa sekolah SMA terus ke kuliah masih juga online. Nggak ada kesempatan untuk bisa sosialisasi gitu ya. Nah, itu harus temuin kenyamanan dulu di luar. Bukan berarti dalam artian gue nyaman di luar, nggak usah balik-balik dah ke rumah. Nggak gitu. Maksudnya, oke, kita keluar nih. Oke, gue coba nikmatin suasana di luar tuh seperti ini. Oh, kalau keramaian tuh seperti ini vibes-nya. Jadi jangan sampai kita terlalu terbiasa, gue nggak bisa kalau rame, gue selalu bisanya di kamar sendirian sama guling. Nah, jangan kayak gitu. Nah, di sana mulai mulai biasain ada di luar ruangan, ada di luar rumah sama orang-orang gitu. Nggak harus yang kenal ya, misalnya quality time sendiri. Misalnya di suatu tempat, mungkin untuk yang pernah kayak, enak juga ya ngadain orang ngobrol misalnya, nyari kenyamanan di suatu tempat untuk yang awalnya tadi pemulihan ya dari masa yang di karantina banget di rumah. Gue waktu itu nyobanya keluar sendiri ke rumah, ke kedai kopi gitu tuh sendiri aja. Walaupun nggak ada teman ngobrol ya, seenggaknya gue mulai biasain, oke, ini orang pada nongkrong, pada ngobrol gitu. Gue biasain dari sana. Nah, baru nanti oke, gue ngajak teman gue satu orang. Terus nanti kalau udah mulai terbiasa, gue mau coba ngomong deh. Ntar sekali-sekali ngomong, ntar ngerem lagi. Itu nanti kenyamanan itu akan teman-teman temuin kalau ya dimulai dulu. Cari kenyamanannya jangan di kasur terus ya. Cari kenyamanannya di luar juga, ketemu sama orang. Gitu loh. Oke, gitu sih, Cynthia. Mungkin ada yang mau didiskusin lagi. Oke, kalau kamu Kak. gimana sih? Kamu gimana? Siapa tuh? Kamu gimana dalam hal public speaking? Kira-kira di dalam kelas atau mungkin sama teman-teman kamu tuh tipikal orang yang seperti apa? Apakah pede atau mungkin aku masih nyari cara aku untuk bisa enjoy deh dalam public speaking? Ini pertanyaan buat saya, Kak. Iya, buat semuanya deh di sini. Kita sharing aja. Oke, kalau misalkan dari saya sendiri sih, saya tipikal yang malu-malu banget ya. Dari dulu tuh kalau ngomong malu banget. Masa sih, Raisa? Nggak percaya. Ayo, geseran dong, jangan sebelahan. Karena gitu. lagi satu ruangan, Kak, jadinya. Ngerti, nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau misalkan saya tipikal yang malu banget orangnya. Terus juga kayak agak sedikit takut gitu buat penggunaan bahasa gitu ya. Mungkin yang Kakak bilang tadi, pemilihan bahasa yang kurang tepat mungkin. Apalagi kalau pada saat misalkan kayak gini lagi jadi moderator gitu, atau misalkan lagi audiensi dan segala macam gitu. Tapi sejauh ini saya kayak terus berlatih sih, Kak. Jujur
udah dapet beberapa pujian juga dari beberapa teman saya kayak, lu public speaking lu makin lama makin bagus gitu, lu makin berani buat ngomong sama dosen, sama orang yang lebih tua mungkin, atau sama siapa gitu doang sih. Nih, berarti Raisa semuanya butuh proses ya, nggak tiba-tiba wah bisa jadi menteri tuh, wah Raisa tuh udah dari awal tuh bisa ngomong depan banyak orang, enggak ya? Kita ngejalanin semua prosesnya ya dari awal. Banget, berproses banget sih gitu. Benar, benar. Tuh ya. Nggak cuma gue yang ngomong, tapi Ibu moderator juga, Kak Raisa juga ngomong seperti itu. Jadi nikmatin aja prosesnya, itu bakal kita lewatin kalau kita mau belajar dan mau nyoba dulu. Tadi Cynthia gimana Cynthia? Aku mau nanya deh, kamu tuh tipikal orang yang gimana? Karena kebetulan tadi dia yang nanya ya. Kita tanya balik nih ke Cynthia, gimana Cynthia? Kalau misalkan untuk masalah public speaking, kalau misalkan di kelas, mungkin karena aku dari awal udah sama kelasnya sama gitu ya, kalau maksudnya teman-temannya sama. Jadi mungkin aku udah merasa, kalau misalkan di kelas tuh aku udah merasa nyaman, aku merasa aman gitu. Jadi kalau misalkan di kelas sih, aku lumayan sering untuk berpendapat gitu, karena mungkin aku udah mulai bisa relax sama suasananya gitu. Cuma kalau misalkan kayak gini kan kayak BEM kayak gini gitu, karena kan juga dari dulu aku itu sempat kayak dilarang, mungkin bukan dilarang, kayak dibatasin gitu kegiatannya sama orang tua aku, kayak berorganisasi ataupun semacam ikut kegiatan yang melibatkan aku sama banyak orang, itu aku sempat terbatas gitu buat ngelakuin hal kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan baru masuk lingkungan hal baru, kayak misalkan kayak gini, kayak masuk BEM, itu kan hal yang baru banget gitu buat aku. Jadi masih sedikit susah buat adaptasi, buat bisa berani untuk ngomong lebih banyak gitu sih, Kak. Nggak masalah, baru tahun pertama, besok-besok kali jadi presiden ya kan, gantiin Pres Ari. Amin nggak ya? Amin nggak ya? Aminin lah. Amin. Oke, yang lain gimana? Ada yang nanya lagi? Boleh. Oke, Kak, ini ada pertanyaan Putra terakhir. udah balik nih, guys. Putra Ada udah balik. pertanyaan. Tadi kayaknya mau nanya deh. Wah, Putra tadi udah ada pertanyaan terakhir dari Kak boleh. Ibnu. Ada Bang Ibnu. Iya. Nah, jadi Kak Ibnu nanya, Kak mau nanya dong, ketika public speaking, apakah penguasaan panggung itu termasuk faktor penting dan bagaimana cara menarik perhatian audiens agar audiens bisa fokus sama kita. Terutama kalau misalkan audiensnya itu benar-benar banyak, seperti lagi seminar yang biasanya audiensnya lebih dari 100 gitu. Mungkin bisa dijawab singkat aja Kak, mengingat durasi kita. Oke, sip. Kalau misalnya dari gue pribadi, yang namanya penguasaan panggung itu penting banget ya. Aduh, izin banget ya untuk teman-teman kita sharing aja. Jadi malu nih, ada yang senior. Oke, jadi untuk teman-teman sedikit sharing juga, aku sempat mungkin beberapa kali lomba pidato dan itu emang banyak banget orang. Yang pasti kalau misalnya untuk penguasaan panggung penting banget, entah dari gestur tubuh, penguasaan materi tadi, kita kenal audiensnya seperti apa, penguasaan panggung, jalan ke sana, jalan ke sini. Sebenarnya dengan penguasaan panggung itu, dengan kita menguasai materi, kita tadi ya yang matematika, itu sebenarnya udah bisa narik audiens sih menurutku. Karena ketika kita tadi komunikatif, kita bisa mainin dinamika suara kita, orang akan terkesima gitu. Gila ya, ini bisa narik perhatian banget nih. Kita harus tahu kapan kita oke, misalnya gue ngomongnya biasa misalnya kalau pidato gitu ya, Pildacil misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya untuk penyambutan seperti itu awalnya. Makin naik, orang bakal ada nadanya nih Assalamualaikumnya, nggak cuma lurus lempeng doang. Nah, itu mulai orang bakal nengok tuh, set. Nah, dari tengokan pertama itu gimana caranya kita mempertahankan tengokan dia? Dengan cara penguasaan materi. Dengan cara kita nggak terpaku sama materi yang serius. Kita selingin sama candaan, sama guyonan, tapi yang masih make sense ya, jangan sampai menyinggung suatu kelompok gitu. Nanti jadinya unrespect gitu. Dan kita juga mungkin bisa sharing pengalaman kita. Jadi orang tuh, ternyata nggak cuma ngomong kosong. Misalnya si speakernya juga dia punya pengalaman yang sama dan dia share ke audiensnya. Itu sih menurutku singkatnya.
Duh, jadi malu deh aku ada Bang Ibnu. Itu sih Raisa. Oke, sorry Kak, jaringan saya di sini agak sedikit, WiFi kampus agak sedikit gimana gitu. Jadinya Oh, tadi oke, agak aku mengerti. putus-putus. Oke. Iya. Nah, kalau begitu mungkin thank you banget Kalea atas pemaparan materi pada malam hari ini mengenai dasar public speaking. Mungkin kita tutup teman-teman semuanya, mengingat sekarang juga sudah jam 8:20. Tapi sebelum kita closingan, mungkin kita bisa sesi foto dulu kali ya. Boleh. Mungkin teman-teman di sini bisa open cam. On cam you guys, kita foto dulu nanti aku upload di Instagram. BTW sebelum ditutup, aku mau ngasih sesuatu buat teman-teman semuanya. Oh, boleh. Oke, jadi sebelum kita tutup gitu ya, aku mau ngasih sesuatu ke teman-teman. Sesuatunya itu adalah, aku mau minta tolong teman-teman yang hadir di sini, mungkin dikurangi 3 orang ya, karena ada Raisa, Pres Ari, dan Bang Ibnu. Sisanya aku minta teman-teman untuk upload video. Waduh, udah deg-degan nih. Upload video apa nih kalian, ada-ada aja gitu kan. Tapi simple aja teman-teman, gak harus lama. Aku cuma pengen tahu gimana public speaking teman-teman. Gak harus yang wow, gak harus yang bahasa yang intelek, gak harus bahasa yang Sanskerta. Walah, gak harus kayak gitu. Teman-teman bisa jelasin di teman sendiri juga gak apa. Misalnya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin gue Mawar. Gue berkampus, misalnya gue dari jurusan bla 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 di Tari Abeng University, dan gue orangnya tuh bla bla bla. Nah, ceritain aja diri sendiri dengan teknik yang teman-teman bisa, dengan tips matematika dari aku tadi, gitu. Paling lambat aku tunggu di Instagram, ya dia punya Instagram semua kan, kalau nggak punya buat. Oke, diupload di Instagram paling telat tanggal berapa ya enaknya? Oh, lagi pada liburan ya? Aku tunggu minggu depan deh. Oke, Kan Kak. karena nggak lama ya. Ini terserah mau materinya diri sendiri, mau jelasin materi review materiku tadi, itu boleh banget. Dan nanti diupload di Instagram teman-teman, tag ke Instagram aku, Instagram BEM, dan juga Instagram kampus. Catat ya Instagramnya, nanti @Gliari, @BMTAU, sama TAU University. Thank you Bang Ibnu. Amin. Oke. Aman ya? Kira-kira sesuatu yang indah itu ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Kakak. Nggak ada, lagi liburan ya, nikmati aja sesuatu yang indah itu ya, untuk mencerdaskan diri kita semua yang ada di sini. Kita kembangkan public speaking-nya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Oke. Kalau begitu boleh langsung kita sesi foto yuk. Ayo, oke, boleh. Teman-teman, boleh kita open cam dulu. Ada Atar, Puspa, Ligita, Zahra, Delpa, Firdaus, Iman. Oke. Lagi satu ruangan bagus soalnya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau open cam? Oke, thank you. Ada Atar. Ini Putra, jaringanku apakah jaringan dia? Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Benar nggak sih kayak gitu? Coba dicek dulu kita. 1, 2. Nggak dari. Oke, thank you teman-teman. Kalau begitu kita tutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih Kalea atas materi yang sangat bagus banget. Thank you buat Ibu Menteri yang udah menyempatkan join, Bapak Menteri, Presiden kita Ari, dan teman-teman magang BEM serta yang di luar dari BEM Tani Abeng University. Kalau begitu, saya selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you. Aku out ya. Out kemana tuh?
kampus.